Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Idio Basir Hendra dari HKIB 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek ibadah kemasyarakatan, yang mana tugasnya ialah praktek ceramah dan khutbah Jumat. Adapun judul yang akan saya bawakan pada kesempatan ini ialah iman dan amal soleh. Itu langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ausikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu tattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamuntunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dimaklumi bahwa corak dan bentuk perbuatan manusia merupakan manifestasi dari isi jiwa manusia itu. Dari jiwa yang suci bersih maka lahirlah perbuatan yang baik, dan dari jiwa yang kotor maka akan keluarlah perbuatan yang tidak baik. Jadi berdasarkan manifestasi ini, Islam dan dakwanya berusaha menguasai jiwa manusia. Mengisi jiwa yang kosong itu dengan iman kepada Allah, Tuhan pencipta lagi maha pengatur, serta mendorong orang kepada amal soleh. Oleh karena itu Islam menjadikan iman sebagai lambang dakwanya yang pertama, dan Islam berusaha menanamkan dan menancapkan iman yang kuat kokoh terhadap tujuan dan prinsip Islam. Iman yang mendalam terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang tak dapat digoyangkan. Iman dan amal soleh adalah dua kata yang berbeda, namun tak dapat dipisahkan. Karena iman merupakan keyakinan hati, sedang amal soleh merupakan manifestasi dari pengakuan hati itu sendiri. Dan Allah selamanya tidak akan menerima suatu amal soleh seseorang kecuali amal yang lahir dari iman, yang lahir dari perasaan ikhlas dan tulus. Dan orang yang sebenarnya beriman ialah orang yang selalu senang hatinya walaupun dalam keadaan susah, karena ia tahu bahwa itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah untuk menguatkan imannya. Orang yang beriman ialah orang yang selalu merasa senang hatinya walaupun dalam keadaan susah, dan iman yang kian hari kian bertambah, dan hati yang tak pernah lupa dan lalai dalam mengingat Allah. Umat Islam yang kuat imannya dikala berhadapan dengan musuhnya tidak akan pernah merasa gentar takut sedikit pun. Hati mereka selalu terdorong untuk berkorban di jalan Allah, dan pendirian mereka tidak akan goyah. Setiap waktu dan saat siap sedia untuk berkorban di jalan Allah. Iman yang seperti inilah yang membuat umat Islam memperoleh kemenangan di berbagai pertempuran di masa lalu. Amal ibadah termasuk sebagian dari amal soleh, yang mana amal ibadah tidak akan diterima terkecuali amal ibadah itu lahir dari iman. Karena itu, niat di dalam amal ibadah dijadikan salah satu unsur utama dalam semua macam amal ibadah dalam Islam. Setiap amal ibadah yang tidak disertai dengan niat yang tulus, maka amal ibadah itu tidak akan ada artinya sama sekali. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Bainah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
yang artinya padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Baqarah ayat 5. Iman kepada adanya Allah dan kepada kekuasaannya dalam menciptakan dan mengatur segala sesuatu yang menyebabkan umat Islam tidak akan segan berhijrah, meninggalkan segala sesuatu yang dicintainya, meninggalkan harta, kekayaan, bahkan keluarga, berpindah ke tempat yang asing bagi mereka, dan karena iman yang demikian itu juga yang mendorong mereka selalu siap sedia mengorbankan segala sesuatu yang ada pada mereka demi kepentingan agama Allah. Oleh karena itu dapat dikatakan iman itulah rahasia kesuksesan umat Islam. Suatu kemenangan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, sehingga dalam waktu singkat Islam dapat tersebar luas di permukaan bumi. Amal soleh merupakan lambang dakwah Islam yang kedua setelah iman. Amal tidak mengenal menyerah kepada takdir, tetapi lebih dahulu berusaha dan berikhtiar, barulah menyerahkan kepada takdir dan ketentuan. Amal adalah faktor yang terpenting dalam mencapai segala sesuatu kemajuan dan perbaikan suatu bangsa. Suatu umat tidak akan mungkin dapat berkembang tanpa melalui amal. Begitulah Islam mendorong pengikutnya agar beramal soleh, dan amal soleh merupakan suatu sifat yang terpuji bagi umat Islam. Dan iman tanpa disertai dengan amal soleh tidak akan membuahkan apa-apa, laksana pohon yang rimbun tapi tidak berbuah. Begitulah seseorang atau suatu bangsa atau umat yang ingin maju dan berkembang. Tetapi kalau semata hanya keinginan semata-semata tanpa disertai dengan amal dan perbuatan, kalau hanya dengan semboyan tanpa tindakan, maka semboyan dan keinginan itu tiada artinya. Islam meletakkan beramal sebagai salah satu sifat setiap muslim, dan Islam tidak membenarkan bahwa kehidupannya hanya untuk beribadah semata dan meninggalkan kehidupan duniawi, sedang dunia itu adalah tempat untuk beribadah dan beramal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya dunia itu sawah ladangnya akhirat. Agama Islam memuliakan orang-orang yang beramal dan selalu dihubungkan dengan iman, seperti mana terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka itu masuk surga, sedang mereka kekal di dalam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam memandang pentingnya beramal dan merupakan hasil perjuangan. Ada sebagian orang yang mengakui dirinya mukmin tetapi acuh tak acuh terhadap agama Allah. Orang yang seperti ini, iman yang ada di dalam dadanya adalah iman yang kosong, karena iman meminta kita setiap mukmin agar beramal dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diminta untuk saling ingat mengingatkan, berjuang menegakkan agamanya. Maka kalau dia sendiri tentulah tidak dapat berbuat demikian. Dia memberikan bantuan kepada orang lain agar berjuang untuk bersama-sama menegakkan agama Allah, lebih-lebih pada saat diperlukan bantuan. Karena itu Al-Quran membuat umat Islam itu kepada 3 golongan, yaitu yang pertama yang golongan yang lemah, yang kedua golongan yang beramal, dan yang ketiga golongan yang berjuang. Seperti sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alayya ansabakum wa minkum mardu'a wa akharu yatraba wa fil ar.
yang mana artinya dia mengetahui bahwa nanti di antara kamu ada yang sakit dan yang lain ada yang berjalan di muka bumi mencari rezeki Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Muzammil ayat 20. Islam menyerukan pada penganutnya dan kepada setiap orang yang mempercayai Islam agar bekerja dan beramal. Kerja atau amal merupakan suatu kekuatan yang lahir dari keimanan untuk membina bangsa dan umat yang berkembang maju, yang dapat mengikis pergolakan dan pertentangan antara bangsa, yang menyebabkan kekuatan bangsa itu kian tambah lemah, yang pada akhirnya menuju kehancuran. Islam telah memberikan contoh kepada setiap orang, kepada setiap generasi, kepada setiap bangsa dan umat yang beriman harus melahirkan apa yang dinamakan setiap pribadi yang menganut dan mengikut Islam harus mengikuti perintah dan ajarannya. Rasulullah SAW merupakan contoh pedoman bagi setiap mukmin yang mana imannya tidak pernah goyah, kendati pun dihadapi oleh tantangan dan rintangan, pujukan dan rayuan, oleh situasi kondisi apapun. Sejarah hidupnya membuktikan bahwa kekuatan dari imannya, dan beliau bersedia menjadi korban dan menyampaikan dakwanya, dan terus berjuang dan berusaha demi kebangkitan Islam dan umatnya. Muhammad tepat memilih lambang dakwanya ialah iman dan amal untuk kepentingan perorangan dan masyarakat, bahkan untuk peri kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu wassallim alaihi wassallimu taslima. Allahumma fir wal muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'watita wa yaqdiyal hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal fahsya'i wal zil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha azim yazakkarum washkuruhu 'alan na'imahi yazidkum was'aluhu minal fadlihi ya'tikum walizikrullahi akbar. Aqimis salat. Assalamualaikum.